Baik. Ya, yang tidak bisa menyalakan kamera tidak masalah. Baik, sebelumnya Kidos boleh disebutkan asal dan namanya ya, jadi kita bisa saling kenalan nih. Mungkin ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa. Nah, itu bisa di-chat aja ya, asal strip nama. Kota ya, kotanya dari mana dan namanya kalian siapa gitu ditulis ya. Miss Melanie. Ditulis di chat Miss Sharon ya. Ya, benar, Miss. Oh ya, Kaisa dari Pekanbaru sama Miss juga dari Pekanbaru ya. Okay, Latasha from Bekasi. Hey, nice to meet you. Oke, ada yang dari Tegal, ada yang dari Kediri. Oh iya, bagi Kidos yang ingin membuka virtual background Zoom, ini Miss bagikan virtual background-nya. Jadi bisa digunakan ya. Oke, Edgar dari Bekasi. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Salam kenal ya. Baik, kita langsung lanjut saja ke salam pembuka dari CEO of Kodekido, Miss Melanie. Kami persilahkan. Oke, thank you Miss Sharon, thank you Mr. Ade. Sebelumnya Miss mau perkenalan dulu dengan para kiddos pagi hari ini. Thank you kalian sudah semua join di webinar kita yang pertama tahun 2023. This is our first webinar with Kodekido. I see some familiar names, but I hope we also have a lot of new students, new kiddos, because this webinar is open for public. We are going to share with you an exciting event. We are going to have an event, upcoming event competition, which is called Coolest Projects. Nah, apa sih Coolest Project itu? Nanti Miss Sharon dan Mr. Ade akan menjelaskan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dua event yang akan segera diadakan. Yang pertama adalah Coolest Project dan yang kedua adalah Zip Class, kelas khusus di Kodekido yang akan mulai di bulan Maret. Nah, untuk Coolest Project sendiri, Miss sangat senang kalau memang kalian nanti terus mendaftar. Kenapa? Karena kegiatan ini bukan hanya kegiatan Indonesia saja, tapi ini global. Penyelenggara utamanya adalah organisasi di London yang namanya Raspberry Pi. Tapi kemudian tentunya ini dibuka untuk semua murid-murid dari berbagai negara. Karena itu kalau kalian berpartisipasi di kegiatan ini, paling enggak kalian harus melatih dua bahasa. Bahasa Inggris tentunya karena presentasinya nanti akan dinilai oleh juri internasional, dan bahasa apa? Bahasa pemrograman ya, bahasa coding, bahasa bagaimana kita bisa mengontrol komputer di sekitar kita. Nah, itu menggunakan programming atau coding. So, ini bukan pertama kali Kodekido mengikutkan murid-murid kita di acara ini. Beberapa tahun sebelumnya kita sudah pernah, dan ada juga Kido yang menang di level internasional. Nanti kita tunjukkan contoh-contoh, beberapa contoh project juga. Nah, tahun ini yang lebih istimewa lagi adalah kita akan bikin dua level. Jadi ada level Indonesia yang nanti tentunya dikoordinasi oleh Kodekido, dibantu oleh penilaian oleh teacher-teacher Kodekido. Jadi ada kesempatan untuk menang di level Indonesia, dan kemudian level berikutnya adalah di level global.
Nah, kalau kalian masih ragu-ragu, oh ikut saya belum begitu bisa atau masih ingin belajar dulu. Nah, kebetulan karena kegiatan SIP Class yang akan mulai di bulan Maret ini pas banget gitu. Jadi kalian bisa ambil dulu kelas, ada kelas SIP Class yang topiknya khusus untuk Kulis Project, persiapan Kulis Project. Kemudian secara timing pas juga begitu kelasnya selesai 6 minggu kalian bisa mengikuti deadline submission dari Kulis Project ini gitu. So I'm so excited to hear the rest of the presentation. Miss Sharon, can I share my screen for a quick? I just want to share. This is a very quick video. This is actually the video from Kulis Project International. So I'm going to run it so you guys can hear a little bit more about the event. What is Kulis Projects? Well, in parent-teacher speak, the dictionary defines Kulis Projects as the world's leading technology showcase for young people. Fact. Oh, and make sure that the volume's up for this next bit. It's absolutely free! In cool person speak, of which I'm completely fluent. If you enjoy making things, getting down and digital with technology, Kulis Projects is an amazing chance to get creative, have fun, and celebrate what you have made. Past projects have included an electric ukulele made out of cardboard and tinfoil by Cahill in Ireland, an AI trash can by Momoka in Japan, and Bobby, a side-scrolling platform game made entirely in Scratch by Haya in the United States. In summation, what is Kulis Projects? Well, in reality, it's nothing without you and your ideas. So what are you waiting for? This is a call to action. Once more onto the internet, dear digital makers. Once more, release your imaginations. Register today and share your tech creations with the world. Okay. Now, I'm giving the time back to Ms. Sharon and Mr. Ade to continue with the rest of the presentation. Thank you. So much, Miss Melanie. Ya. Oke, makasih Miss Mel, makasih Miss Sharon. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oke, pertama Mister mau perkenalan diri dulu. Nama Mister adalah Mr. Ade. Nah, di sini Mister akan menyampaikan beberapa topik seperti Kulis Project Coding Competition. Nah, Kulis Project Coding Competition ini adalah event global yang seperti sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Nah, di sini untuk Kulis Project adalah media online di mana kiddos bisa menunjukkan ide-ide kreatif dari masing-masing kiddos melalui teknologi. Jadi di Kulis Project ini sudah lebih dari 100 negara yang join, 1.000 murid yang sudah join di dalam Kulis Project, dan project yang sudah disubmit sudah lebih dari 1.000. Nah, untuk level Indonesia di sini mempunyai prize pool sebesar 8 juta rupiah. Oke, ini ada beberapa dari murid Kode Kido yang sudah memenangkan kompetisi Kulis Project. Nah, di sini pemenang juara 1 dari Kulis Project 2020, mungkin kita bisa melihat review dari videonya ya. Nah, di sini Hi, my name is Lanang. I'm a 7th grade Yeah. student on Denpasar, Bali, Indonesia. Today I want to show you about my project for Kulis Project competition. Okay, so this project is about a maze level creator. So you can create maze and play the maze. There is 3 levels that I created myself in here. More detailed instruction is in the game. I created this project because I want to increase my coding skill. What I found difficult to create this project is saving and loading the maze, because it needs to be saved on a bar of code. It's not just hard, it also takes a lot of time. If given more time, I'm probably add enemies and power-ups into the game. Okay, that's it for this project. Thank you. Oke, di sini selanjutnya kita ke yang juara 2 ya di tahun 2020.
Hello, this is Marco, and this is the project that I made using Scratch. So I made this project because I think that this game that I made can be useful to help encourage kids learn math. What did I find difficult about this project is that having to make sure in subtraction that the first digit. Jadi ada berbagai jenis ya, Mr. Ade. Yang tadi yang pertama kan kelihatannya seperti game maze. Dan yang kedua Iya, ini, betul. kode Kido membuat apa nih? Quiz ya? Iya, math quiz, Miss. Benar sekali. Jadi ada beberapa project yang sangat keren-keren ya dari pemenang sebelumnya. Nah, untuk yang pemenang selanjutnya ada Alta. Di sini Alta adalah pemenang juara 1 tingkat di level nasional sama global ya di tahun 2021. Coba kita lihat lagi untuk preview videonya. Nah. Hello, my name is Alta. I'm 10 years old and this is a project about the Mars rover that is currently being docked the launch. Perseverance. And this game is about Mars rover simulator for Coolest Project 2021. After click the play button, I show you why I choose the game. Then I make story about planet Mars that long time ago is a heavy. Nah, di sini dia membuat space simulator gitu ya untuk si Alta. Nah, ini kebetulan Miss tahu nih kalau Alta dari Kode Kido Semarang, dia memang senang sekali mempelajari tentang outer space. Nah, kalau memang kalian punya sesuatu minat tertentu gitu ke salah satu bidang gitu ya, mungkin apa biologi atau misalnya ini tentang space atau tentang lingkungan hidup gitu, itu sangat cocok untuk membuat coding project sesuai dengan passion kalian gitu, sesuai dengan apa sih yang kalian senang gitu. Ada yang bikin lagi senang mempelajari tentang Pokemon, apalagi sekarang kan Pokemon Anniversary ini ya. Nah, kalau memang passionnya ke situ, boleh juga gitu idenya tentang menggunakan tema dari Pokemon gitu. Nah, ini Alta kebetulan dia memang suka sekali tentang outer space, jadi dia research, kemudian bisa kita lihat nih, jadi projectnya sendiri sangat educational ya, sangat informatif, banyak sekali informasi yang cukup detail tentang space, tentang bagaimana pergi ke Mars, bagaimana planet-planet yang ada di solar system kita, dan sebagainya. Dan dia bisa mewujudkan ide itu menggunakan coding menjadi sesuatu yang sangat menarik itu simulasinya. Thank you, Mr. Boleh nggak Ana tanya? Ada yang mau tanya tuh? Ini namanya apa di Scratch? Ini bikinnya pakai Scratch betul. Jadi nanti setelah webinar ini, presentasinya kita akan kirim ke orang tua kalian. Di presentasi itu nanti ada linknya, bisa diklik untuk kalau kalian mau coba. Ya. Oke, di sini Alta nggak hanya membuat animasi dari roketnya aja ya. Di sini juga Alta membuat robot. Jadi robotnya ini bisa digerakkan ya. Tentu ada challenge-challenge tertentunya. Gitu. Oke, ada contoh yang lain, Mr. Ade? Oke, kita lanjut ke contoh yang pemenang dari juara 1 tingkat grup B. Ini adalah ada Palawa. Di sini Palawa membuat project Animal Rescue Mission ya. Nah, jadi penyelamatan hewan. Hello everyone, my name is Palawa Aulia, or in short Al. Today I am one competition, and I certainly hope it is cool enough for you as it is for me. My project is Animal Rescue Mission, and it is using the Scratch application. The main reason why I choose this project is because I love animals, and in the event of disasters, either it was due to natural or human, I find that animals are rarely get enough attention.
I saw several occasions where endangered animals were not rescued during disasters, and I find that really heartbreaking. My thoughts are maybe people do not have enough knowledge on how to rescue animals during disasters. Thus, I created this project where people can learn on how to rescue animals in a fun way. So this is how my project looks like. The problems that I faced during making this was when making the sprites. Due to the limited time, I cannot make that many sprites. So to fix that problem, I took some pictures from the internet so I could save time. Uh, in the final version of my project, I will make even more sprites by myself and also even more levels based on different disasters. Oke, di sini Palawa membuat pemadam kebakaran yang tujuannya untuk memadamkan kebakaran hutan ya, untuk menyelamatkan banyak hewan yang ada di hutan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita punya project kategori ya. Coolest Project mempunyai beberapa kategori yang dimana ada hardware, mobile apps, games, dimana gamesnya ini bukan menggunakan basic scratch. Jadi pembuatan game bisa menggunakan platform lain seperti Pixelpad dan lain-lain. Nah, lanjut di sini juga ada kategori Scratch, Web Design, dan Advanced Programming. Oke, untuk Coolest Project Competition dibuka untuk 2 kompetisi. Jadi ada yang level global sama level Indonesia atau nasional. Nah, siapa aja nih yang bisa join? Nah, tentunya yang bisa join dalam Coolest Project tidak hanya dari student aktif Kodokido ya. Bisa juga student dari luar Kodokido. Nah, untuk kategori usia, di sini dikelompokkan menjadi 2. Kategori A, itu kiddos yang memiliki usia dari usia 8 sampai 12 tahun. Dan untuk kategori B, untuk kiddos yang memiliki usia dari 13 sampai 18. Nah, jadi untuk grup itu maksimal 2 orang ya untuk pembuatan project. Oke, tentunya dari competition pasti ada reward untuk pemenang. Untuk yang level global, pemenang akan mendapatkan sertifikat dan tentunya akan di-highlight sebagai pemenang dari Coolest Project tahun 2023. Oke, untuk yang level nasional atau Indonesia, untuk reward pemenang itu dibagi sesuai dari kategori usia ya. Untuk yang pemenang posisi pertama, itu mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah, dan posisi runner up mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah, dan most populer mendapatkan 500.000 rupiah, dan best presentation itu mendapatkan 500.000 rupiah. Oke, untuk registrasi Coolest Project bisa melalui Zip Class atau independen. Tentunya jika melalui Zip Class, kiddos akan mendapatkan free voucher sebesar 150.000 untuk join ke competition Coolest Project. Lalu jika di Zip Class, kiddos akan didampingi oleh mentor, nanti akan dibantu juga oleh mentornya untuk menggali ide-ide atau apapun yang diperlukan untuk membuat project di Coolest Competition-nya. Oke, di kelas Zip Class itu kiddos juga mendapatkan untuk dasar-dasar atau ide-ide yang mungkin kiddos bisa dapatkan ketika belajar materi dari Zip Class-nya ya. Nah, untuk pendaftar di kelas Coolest Project itu akan mendapatkan merchandise seperti topi atau baju ya. Oke, ini adalah detail tanggal-tanggal dari event Coolest Project. Untuk registrasi, ini sudah dibuka di hari ini, di tanggal 19 Februari. Terus registrasi akan ditutup di tanggal 31 Maret 2023. Nah, kiddos untuk yang sudah mengikuti event Coolest Project, yang sudah siap untuk submission, bisa diperhatikan tanggal submission itu di tanggal 24 sebagai submission terakhir ya. Nah, untuk pengumuman pemenang yang level nasional itu ada di tanggal 14 Mei, dan untuk pengumuman pemenang di level global itu ada di tanggal 6 Juli. Itu akan ada live streaming dari raspberrypi.org ya. Jadi Mr. Oke. Ade, kembali lagi dong, Miss ada pertanyaan tentang timeline tadi.
timeline-nya. Jadi Ya. artinya kalau misalnya mendaftar sekarang masih ada waktu berapa bulan itu ya? Iya, Karena- sampai bulan Maret, Miss. Sampai Oh, habis pendaftaran November. sampai akhir Maret, tapi pengerjaan proyek bisa sampai tanggal 24 April ya. Iya, betul sekali, Miss. Oke, jadi masih banyak waktu nih. Kalian bisa, Iya. Kidos bisa mencari ide dulu, terus kemudian bisa ambil kelasnya. Eh, Jika misalnya lebih ada teman baik yang mau bekerja bersama, bisa mendaftar sebagai grup 2 orang. Tapi kalau misalnya memang susah karena lokasinya jauh atau bagaimana, daftar sebagai individual juga bisa, gitu ya. Oke, terima kasih Miss Mel atas tambahannya. Saya akan lanjutkan ke Zip Class ya, program dari Kodekido di tahun 2023. Ini untuk yang belum tahu Zip Class adalah kelas singkat dengan topik spesifik yang paling baru tentunya dari Kodekido dengan headquarter di Silicon Valley, selalu mengikuti perkembangan terbaru di dunia pendidikan teknologi untuk anak dan membawa materi ini ke komunitas Kodekido di Indonesia. Untuk Zip Class sendiri, itu tidak hanya murid dari Kodekido aja yang bisa join, jadi murid dari luar Kodekido juga bisa join ke Zip Class. Tentunya nanti untuk murid Kodekido yang aktif akan mendapatkan diskon spesial ya untuk mendaftar di Zip Class. Oke, Zip Class akan dimulai pendaftarannya di tanggal 13 Februari. Nah, kelasnya akan dimulai pada tanggal 5 Maret. Nah, nanti akan ada 6 sesi dalam 1 minggu. Gitu. Oke, 6 untuk sesi, sorry, klarifikasi. Kelasnya itu seminggu sekali. seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali, jadi akan berlangsung selama 6 minggu. 5 Maret sampai ya sekitar April ya, sampai akhir April sebelum libur Lebaran. Jadi sebelum libur Lebaran semua kelas harusnya sudah selesai karena pertemuannya seminggu sekali selama 6 kali pertemuan untuk tiap topik. Oke, saya lanjutkan. Untuk mengeksplorasi digital skill, Zip Class sudah menyajikan 10 lebih topik yang sangat menarik ya untuk dipelajari oleh Kidos. Nah, nanti untuk yang level kindergarten, yang masih TK, nanti tiap pertemuannya itu akan memiliki durasi kelas sampai 60 menit. Untuk yang level SD sampai SMA, itu akan mempunyai durasi 80 menit tiap kelasnya. Nah, Kodekido juga bekerja sama dengan platform dari beberapa platform, yaitu seperti Roblox, Minecraft Education, ada Scratch Junior, Code Kingdom, Arduino, dan banyak lagi ya. Oke, di sini kita masuk ke topik-topik yang akan dibahas di Zip Class. Nah, jadi di sini ada yang pertama dari Kinder Coding dengan menggunakan platform Scratch Junior. Oke, untuk grade yang minimal, grade level minimal itu ada di kindergarten, dan di kelas ini kita akan belajar menggunakan coding untuk mengekspresikan kreativitas menggunakan platform Scratch Junior yang sangat cocok untuk anak-anak TK dengan modal drag and drop block coding tanpa teks, jadi tidak perlu mengetik manual gitu ya. Nah, Kidos tidak hanya berinteraksi dengan komputer dalam prosesnya, Kidos juga belajar memecahkan masalah dan merancang proyek coding sesuai ide kreativitas masing-masing. Oke, lanjut ke topik yang selanjutnya. Di sini ada cyber game dengan Train Your Online Safety and Digital Citizen. Oke, untuk Kidos yang akan mengambil topik ini, Kidos perlu memperhatikan di sini ada minimal grade, yaitu di SD kelas 1 sampai kelas 3. Di topik ini, Kidos akan mempelajari konsep-konsep dasar online safety dan bagaimana menjadi digital citizen yang baik dengan melakukan berbagai aktivitas dan simulasi dalam cyber game untuk melatih security mindset yang sangat diperlukan sebagai warga digital di dunia maya. Oke, lanjut ke topik yang paling populer nih. Nah, Kidos pasti sebelumnya udah pernah bermain Roblox ya. Oke, di Roblox sebelumnya kalian hanya bermain game, tapi di topik Zip Class kali ini, kalian akan bermain game sambil belajar. Jadi nggak bakalan berasa nih belajarnya, karena kita dengan konsep bermain game dan sambil belajar gitu. Untuk topik ini, Kidos harus mempunyai minimal grade level
di kelas SD grade dengan kelas 4 sampai kelas 6 dan SMP. Oke, untuk topik ini, Kiddos akan mempelajari Object Oriented Visual Programming atau OOP dengan platform game populer Roblox. Untuk game development, Kiddo akan menggunakan Visual Programming Language untuk menciptakan game Roblox sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nanti kalian bisa buat mod sendiri ya dari coding yang sudah dibuat gitu ya, Kiddos. Oke, lanjut lagi ke Codespace Education Explorer. Nah, jadi di sini fun creation with VR dan AR. Nah, untuk topik ini, Kiddos harus memiliki minimal level di SD kelas 4 sampai kelas 6. Di sini di topik ini ada biaya tambahan untuk mengambil topiknya sebesar Rp100.000 untuk 1 tahun lisensi. Jadi di topik ini, Kiddos akan menggunakan web-based aplikasi Codespace Education untuk membuat kreasi 3D, AR, VR. Coding dilakukan dengan menggunakan block programming yang cocok untuk level SD. Kiddos mempelajari konsep geometri seperti X, Y, dan Z, koordinat untuk membangun dunia VR dengan objek 3D, animasi, interaksi, dan gambar 360 derajat. Hasil dari kreasi Kiddos juga dapat dilihat secara 3D dengan menggunakan VR atau AR mode di Codespace Education Application. Oke, lanjut. Sekarang ini mungkin Kiddos sudah pernah bermain Minecraft ya, atau sekarang masih main Minecraft. Nah, di topik kelas kali ini, Kiddos tidak hanya bermain Minecraft secara bermain aja. Kiddos juga bisa belajar coding, juga bisa belajar banyak hal ya dari topik ini. Jadi untuk topik ini, Kiddos minimal mempunyai grade di level SD kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk pengambilan topik ini, Kiddos memerlukan extra cost untuk pembelian akun sebesar Rp200.000 yang nantinya akan mendapatkan lisensi 1 tahun. Oke, untuk di platform Minecraft Education yang level SD, khususnya didesain khusus untuk mendukung proses belajar berbagai topik ya di dalam Minecraft. Kiddos akan belajar coding dengan block programming di dunia Minecraft dengan beberapa topik menarik seperti Timecraft atau inclusion dan banyak lagi ya, seperti AI juga bisa dipelajari di Minecraft Education. Nah, di topik ini kita mempunyai beginner level dan next level. Jadi yang beginner level itu adalah murid atau student dari yang belum pernah mengambil topik ini ya. Jadi yang belum pernah belajar Minecraft Education itu akan ada di beginner level. Dan untuk yang sudah pernah mengambil topik di holiday program atau zip class atau program lainnya dari Kodekido yang berkaitan tentang topik Minecraft Education itu akan ada di next level gitu ya. Oke, sebelumnya itu Minecraft Education untuk SD, sekarang yang untuk SMP. Yang untuk SMP ini spesifik akan menggunakan base programming language di Python dan nantinya Kiddos memerlukan biaya tambahan untuk membeli akun sebesar Rp200.000. Nanti akunnya itu akan aktif sepanjang 1 tahun ya. Oke, untuk yang di topik ini, Kiddos akan menggunakan bahasa programan Python di platform Minecraft Education untuk mendalami konsep programming seperti kondisional, list, dan function menggunakan Python syntax. Gitu. Kiddos akan menggunakan coding untuk membantu agent Minecraft memecahkan masalah di komunitas Python Island di Minecraft. Oke, lanjut. Di sini ada topik Python Adventure Game with Code Combat dan Osaria. Untuk Kiddos yang mau mengambil topik ini, Kiddos harus memiliki minimal grade di SMP dan SMA. Untuk topik, Kiddos akan mendapat memilih bahasa pemrograman Python untuk game coding Adventure Code Combat dan Osaria, di mana Kiddo akan belajar konsep programming dan game design melalui interaksi dan animasi dan tantangan dari berbagai karakter di berbagai level di dalam game story ini. Di akhir kelas, Kiddos akan dapat bergabung di Code Combat AI yang merupakan simulator AI dan game engine untuk menerapkan keterampilan coding dengan Python melalui kompetisi e-sport. Oke, sekarang kita punya topik AI Literacy with MIT Rise. Oke, untuk Kiddos yang akan mengambil topik ini, Kiddos harus minimal ada di grade SMP dan SMA.
Dan untuk di topik ini, Kiddos akan diperkenalkan AI yang dikembangkan oleh MIT Rise. Kelas ini ditunjukkan untuk Kiddos yang belum pernah mempelajari tentang AI sebelumnya. Di kurikulum ini mencakup AI konsep dari 5 big ideas in AI seperti sensing, perception, representation, decision trees, algoritma, dan ethical thinking dalam implementasi AI di dunia sekitar kita. Oke, sebelumnya mungkin kita hanya tahu tentang topik-topik menggunakan software ya. Nah, di Kode Kido, di SIP kelas tahun 2003 ini ada menggunakan topik hardware. Jadi di sini kita bakalan belajar tentang Arduino ya. Nah, untuk kiddos yang akan mengambil topik ini harus ada di minimal grade di SMP dan SMA. Nah, nanti untuk topik ini ada extra cost-nya untuk pembelian full kitnya sebesar 275.000 dan komponen kit di harga 200.000. Nah, di kelas ini kiddos akan mendapatkan perkenalan konsep IoT atau Internet of Things dan mempelajari sirkuit elektronik dan programmingnya dengan menggunakan Arduino dan berbagai komponen. Gitu. Nah, untuk di topik ini ditawarkan ada 2 kelas, ada yang online. Jika yang online itu menggunakan simulasi virtual Arduino, itu mirip banget seperti hardware-nya aslinya ya. Nah, tapi itu akan menggunakan software karena ini simulator. Nah, nanti untuk yang secara in person, akan menggunakan Arduino dan berbagai komponen elektroniknya langsung yang bisa dipegang gitu ya. Nah, nanti untuk kitnya dan lain-lain itu akan dipersiapkan oleh Kode Kido. Oke, di topik kali ini, Kode Kido sangat mensupport sekali ya untuk kiddos bisa mengikuti Coolest Project competition. Jadi di sini di topik Zip Class, Kode Kido mengadakan Coolest Project Special Class nih untuk membackup dari kategori Scratch, MIT App, dan Web Development di Coolest Project Competition. Jadi di sini tidak ada minimal grade untuk pengambilan topik. Hanya saja untuk level lesson-nya tentunya ada di intermediate ya karena ini kompetisi. Nah, untuk kiddos yang mengikuti topik ini nanti akan mendapatkan bonus voucher sebesar 150.000 untuk mendaftar ke Coolest Project Competition gitu. Nah, untuk topik ini kiddos akan diberikan beberapa ide dari Scratch, MIT, dan web development maksudnya seperti itu gitu. Oke, untuk ini sudah di penghujung presentasi ya. Untuk peserta webinar, untuk ingin mendaftar di SIP Class bisa melalui link yang ada di layar atau yang ada di chat Zoom. Nah, untuk yang mau mengikuti kompetisi Coolest Project itu sudah ada linknya ada di layar dan di chat Zoom. Nah, jadi peserta webinar bisa mengecek chat Zoom-nya, di sana udah ada link untuk kalian mendaftar dari Coolest Project atau Zip Class. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut, peserta bisa melalui website Kode Kido untuk melihat info lebih lanjut tentang Zip Class. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputaran Coolest Project di tahun 2023 bisa melalui link yang sudah dicantumkan. Oke. Oke, terima kasih Mas Sharon atas sharing-nya. Oke, untuk sesi Q&A sekarang. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas dari presentasi yang sebelumnya saya sampaikan? Boleh di... Maksudnya yang game itu non basic, non scratch basic itu maksudnya apa? Oke, maksudnya seperti ini ya. Jadi nanti biasanya bikin gamenya itu kan pakai Scratch ya. Jadi kiddos itu nggak boleh pakai Scratch di kategorinya itu. Di kategori games yang ini ya. Jadi bisa memakai Visual Studio atau Pixelpad untuk membuat game ya. Karena tentunya ada banyak platform untuk membuat game seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memilih menggunakan Scratch, project-nya game atau project digital story atau project art itu nanti pada waktu submit kita pilih kategorinya Scratch.
Tapi kalau kalian bikin gamenya menggunakan platform di luar Scratch, nanti pada waktu submit, pilihnya kategori games. Itu aja sih bedanya. Miss Sharon, silakan baca yang di chat pertanyaannya. Untuk Deden, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Udah. Udah, oke. Oke, jadi lanjut untuk Pratama Rizky. Kalau yang close project pakai platform apa? Nah, ini di sini sudah ditampilkan ya. Kita ada 6 kategori. Jadi bisa disesuaikan jika ingin memilih Scratch. Pratama Rizky bisa memilih Scratch gitu. Nah, mungkin lebih detailnya Mr. Ade bisa tolong jelaskan. Oke, untuk Cooles Project di sini bisa memakai banyak platform ya, yang kayak hardware bisa memakai Arduino, membuat gini apa namanya alat tools atau nantinya mau membuat apapun. Nanti untuk yang mobile apps itu bisa menggunakan Android Studio untuk mendesain aplikasinya. Dan untuk web design bisa memakai banyak platform. Nah, contohnya seperti CodeORG atau dan yang lain-lainnya ya. Yang untuk Scratch, kategori Scratch, itu bisa pakai Scratch juga. Untuk yang advanced programming, itu bisa mensubmit project dengan apapun topik yang nantinya advance di dunia programming gitu. Mungkin ada tambahan Jadi lagi. bedanya dengan kadang-kadang kan ada kompetisi yang memang khusus spesifik ya, seperti kalau kalian kemarin ikut coding Olympic itu kan menggunakan CodeMonkey, hanya menggunakan CodeMonkey. Atau kompetisi yang sebelumnya memang khusus menggunakan TikTok Blocks gitu kan. Kalau Cooles Project uniknya adalah secara platform tidak dibatasi, platform apapun bisa dipakai gitu. Tinggal nanti dimasukkan ke kategorinya apa sesuai dengan tema project itu. Tapi secara platform tidak dibatasi, boleh menggunakan platform apapun. Baik, untuk Pratama Rizky, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Kalau misalnya kita pilih Scratch, kita nggak boleh bikin game di Scratch. Mesti story. Bukan seperti itu. Boleh. Jadi bikin game di Scratch juga boleh. Asalkan nanti pada waktu submitnya sebagai kategori Scratch. Gitu. Jangan keliru. Pokoknya jika kalian pakai platform Scratch, berarti tipe project apapun, mas pilihnya kategori Scratch. Kalau menggunakan platform-platform yang lain, nah itu pilih kategorinya sesuai dengan tipe yang kalian bikin. Oke, makasih sudah jelas ya. Lanjut ke pertanyaan Reynald Calexio. Project kita itu akan dikompetisikan di Indonesia, Kak. Kalau lolos di Indonesia, projectnya akan dikompetisi di global ya. Kalau Indonesia gugur, tidak dikompetisikan di global. Nah, tidak ya, Reynald Calexio. Jadi tetap, meskipun tidak lolos di tahap nasional, tetap kita submit ke project global tersebut. Nah, jadi bagi siapapun peserta yang ikut dan registrasi pada lomba ini, akan kami bantu untuk submit ke global seluruhnya. Apakah sudah menjawab, Reynald Calexio? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Latasha Himne. Apakah ada tema tertentu untuk Cooles Project tahun ini? Saya rencananya akan ikut Scratch kategori A. Nah, That's a good question. Miss Sharon boleh screen share FAQ kali ya. Nanti kan FAQ akan bisa diakses oleh peserta, itu ada lebih jelas ya detailnya ya. Oh iya, baik, saya akan share screen mengenai FAQ-nya. Nah, peserta juga bisa lihat ya di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh topiknya. Jadi pertama itu bisa mengenai komunitas ya. Di sini dijelaskan bahwa bisa mengenai lingkungan sekitar gitu ya, dan juga tentang kesehatan, atau misalnya terkait dengan hobi. Misalnya Latasha hobinya main musik gitu ya. Jadi bisa dibuat codingnya untuk membuat musik. Nah, terus ini ada art.
kalau misalnya Latasha suka art, bisa dihubungkan dengan topik itu. Sebenarnya tidak ada batasannya ya untuk topiknya. Jadi di sini banyak mengenai budaya bisa. Yang penting proyek itu bermanfaat bagi siapapun yang menggunakannya dan juga yang buatnya gitu ya. Oke, dari Latasha, rencananya ingin membuat apa? Atau ada pertanyaan lain mengenai topiknya? I don't know, masih I dipikirin. don't know. I'm still thinking about it. Oh, you're still thinking about it. Okay. Okay, kita next to the next question. Oke, saya lupa bagi yang memakai platform Roblox, pakai Roblox Studio kah? Mungkin Mr. Ade bisa menjawab. Oke, untuk platform game ya tentunya ada Roblox Studio juga ya. Enggak, tadi mungkin tanya yang itu C-Class ya. C-Class kan kita ada topik Roblox. Betul, jadi untuk topik C-Class, kalau yang ngambil Roblox Game Development menggunakan platform Roblox Studio dibantu dengan Code Kingdom. Jadi dua platform itu akan materi utamanya adalah di situ. Ya, apakah sudah cukup menjawab untuk Zaki? Sudah. Oke, kita lanjut ke the next question. Untuk Rena Felixio, tentang C-Class untuk SMP selama 6 minggu, itu materinya apa saja? Apakah hanya 3 topik, lalu biayanya berapa? Nah, mungkin Mr. Ade bisa tolong di-share lagi mengenai topik-topiknya. Kalau boleh tahu, Rena Felixio, domisilinya di mana ya? Surabaya. Baik, setelah ini untuk harganya bisa dicantumkan kontaknya ya, Renal Felixio. Aku tanya apakah boleh pakai Unreal Engine? Leonardo. Renal Felixio bisa tolong chat Miss nomor WA-nya, nanti akan Miss forward ke admin Kodikido Surabaya mengenai harganya. Bisa dilanjutkan, Mr. Ade. Oke, tadi ada pertanyaan itu ada pakai platform apa ya tadi ya? Ada yang open mic tadi? Iya, untuk SMP. Ya, untuk SMP ya. Ya, untuk SMP di sini ada platform Roblox, Coding Adventure Minecraft, Python Adventure dengan Code Combat Rosaria, terus AI ada 4, ada 5 dengan Arduino, dan College Project Special Class ada 6. Total ada 6 topik. Gitu. Apakah sudah menjawab? Ya, Mr. Ade, tolong tunjukkan lagi yang Arduino screen. Oke, Ya, Arduino. ya ini topik yang terbaru ya. Jadi kalau Kidos yang selama ini barusan belajar software, jadi ini kita menggunakan coding, menggunakan programming untuk mengontrol komponen elektronik ya. Karena Arduino itu kan semacam komputer juga, tapi komputer mini gitu, yang kemudian kita bisa lihat prakteknya langsung menggunakan kabel, kita belajar komponen-komponen elektronik, pakai lampu LED, pakai belajar tentang resistor, pakai kemudian ada sensor distance, dan itu kalau kalian memang bisa datang ke center, kelasnya ada yang dilakukan secara in-person itu lebih seru tentunya karena benar-benar praktek begini, termasuk mungkin harus mensolder segala ya, harus menyambung-nyambungkan kabel, nanti dilihat bahwa oh ya ternyata kombinasi antara hardware dan software itu sangat powerful gitu, karena secara hardware kalian harus menyambungkannya di tempat yang betul kan. Kalau belajar tentang elektronik kan gitu, ada aliran listrik dari yang positif ke negatif gitu kan misalnya. Nah, tapi kemudian dibantu dengan coding supaya bisa mengontrol komponen-komponen tersebut. Misalnya
lampunya mau diatur yang nyala selama berapa detik, mati selama berapa detik, itu kan kalau langsung di hardware-nya mungkin tidak bisa, tapi kemudian dikombinasikan dengan coding yang kalian program sendiri. Nah, di situ jadi kalian bisa benar-benar melihat. Nah, kalau yang kebetulan rumahnya jauh, terus nggak bisa datang ke center, ya memang tidak bisa ikut yang menggunakan actual komponen. Karena itu kita tetap mengadakan kelas yang secara online itu menggunakan simulasi virtual. Kalau yang biayanya ini maksudnya hanya salah satu, bukan dua-duanya nih ya. Ini artinya full kit itu maksudnya termasuk board Arduino-nya. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya board Arduino-nya sendiri, hanya butuh komponen-komponen, tinggal belinya komponen kit saja. Karena itu komponen kitnya ada kabelnya, ada lampu, ada LCD dan sebagainya, itu yang perlu digunakan untuk proyek yang nanti kita bikin di dalam kelas. Ya. Oke, kira-kira apakah sudah cukup menjawab? Tadi Reynald Felicio ya? Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, ini sudah forward kontaknya Reynald ke admin Kode Kido Surabaya. Nanti akan di forward ya mengenai zip-class-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Leonardo. Apakah boleh pakai game engine seperti Unreal Engine 4? Nah, ya kembali lagi tadi ke yang Miss bilang, untuk kompetisi Coolest Project tidak ada batasan platform, kalian bisa menggunakan platform apapun. Ya, apakah sudah cukup menjawab untuk Leonardo? Oke, ya, Miss anggap sudah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pendaftaran zip-class sampai tanggal berapa? Nah, untuk pendaftaran zip-class masih terbuka ya. Kelasnya akan dimulai tanggal setelah 5 Maret. Jadi pendaftaran terakhir ya tentunya sebelum 5 Maret itu. Kalau pendaftarannya lebih cepat, memang ada diskon early bird. Jadi sesegera mungkin saja, gue cek itu tadi, cek link pendaftaran di mana sih itu. Link pendaftaran sendiri kalian informasikan saja ke orang tua, masukkan dulu datanya, karena ini belum langsung bayar ya, jadi masukkan datanya supaya bisa di dalam link pendaftaran ini, mana tadi link pendaftaran itu ya, bit.ly kakazip mart 23, itu ada daftar topiknya untuk tiap level. Kemudian di situ kan setelah orang tua kalian memasukkan data, nanti akan dikirimin informasi yang lebih detail tentang harga dan jadwal. Gitu. Jadi mulailah dari sini dulu, masukkan data di bit.ly kakazip mart 23. Bagi yang tidak punya handphone dan laptop bagaimana? Nah, itu kalau misalnya kalian ingin join dan ada Kode Kido Center di dekat lokasi kalian, itu kalian nggak butuh HP, nggak butuh laptop karena sudah disediakan. Ya. Tapi untuk yang kelas itu memang harus datang ke Center Kode Kido. Kalau yang ikutnya secara online ya tentunya karena kalian join dari rumah harus punya laptop. Ya, baik. Untuk Zaki, kalau boleh tahu domisilinya ada di mana? Mungkin bisa langsung Miss forward aja ke center Kode Kido terdekat. Ya, oke. Next question dari Pratama Rizky. Pendaftaran Coolest Project mulai daftar sampai batas pendaftarannya kapan? Nah, untuk pendaftaran bisa mulai hari ini ya. Jadi untuk linknya, ini Miss kirim lagi untuk linknya. Ya, untuk terakhir pendaftaran itu ada di 31 Maret.
Jadi masih ini ya, bisa berdiskusi dulu apakah ada temannya yang mau join atau lebih memilih individual. Ya, untuk yang mau mendaftar, ini langsung aja di mengisi login RSVP berikut. Oke, apakah sudah bisa diakses linknya, Pratama Rizky? Oh ya, tentu. Kita akan share recording ini ke WA yang sudah terdaftar ya. Bagi yang sudah mendaftar dan bagi yang murid aktif akan di-broadcast melalui admin kode Kido-nya masing-masing. Oke, ada pertanyaan dari Jaki ya. Saya di Bogor. Kebetulan di Bogor ada ya. Ini Miss cantumkan atau Jakinya boleh chat ke Miss untuk nomor kontaknya. Nanti akan Miss forward ke admin kode Kido Bogor. Dari peserta lain, apakah ada pertanyaan mengenai Coolest Project? Boleh, mengenai Zipwas juga boleh. Pertanyaan lagi mengenai Coolest Project-nya? Oh iya, nanti di akhir, setelah kalian buat project, kalian wajib mempresentasikannya dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi mungkin bisa ditulis di notes untuk penjelasan presentasi kalian. Jadi untuk mempermudah kalian untuk mempresentasikan project-nya. Oke, Jaki, sudah Miss terima. Terima kasih. Oke, untuk dari Miss Mel mau menambahkan lagi, mengingatkan saja lagi ya, untuk kelas SIP kelas, karena kelas akan dimulai di awal Maret. Jika kalian untuk murid aktif kode Kido, itu diskonnya 25%. Jadi segera daftar supaya nggak kehabisan tempat. Sedangkan murid tidak aktif kode Kido itu akan jika mendaftar lebih awal dalam satu minggu ini masih ada diskon early bird 10%. Jadi segera daftar untuk mendapatkan pilihan topik yang kalian sukai dan mendapatkan diskon juga supaya ortu kalian juga senang dapat diskon tambahan. Oh ya, bagi peserta yang sudah mendaftar Zip Class, untuk Coolest Project-nya tidak perlu membayar biaya registrasi ya. Jadi biaya registrasinya gratis, dan bagi yang tidak mengikuti Zip Class, akan dikenakan biaya registrasi sebesar 150.000. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta.
Wah, bisa tepat waktu ini jam 11 dan kita sudah menyelesaikan semua presentasinya dan banyak yang aktif bertanya ya. Bagus sekali. Kalian harus proaktif kalau memang ada yang kurang jelas silakan tanya. Karena waktunya sudah selesai untuk webinar ini. Mr. Ade, Miss Sharon ada lagi yang ditambahkan? Ya, dari saya sudah cukup. Jika nanti kalian ada yang masih ingin bertanya, bisa melalui WA yang sudah Miss broadcast ya dari kontak yang sudah kalian isi dari RSPP. Jadi kalau kalian mengisi RSPP, nanti langsung Miss follow up. Mungkin dari Miss itu saja. Cukup. Kalau dari saya udah cukup, Miss. Oke, Miss Sharon silakan ditutup kalau begitu. Baik, terima kasih ya kepada para peserta yang sudah hadir di hari weekend ini dan juga para orang tua yang sudah mendampingi. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Sudah boleh live Zoom ya. Bye everyone.